Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asal rasulullah bil huda wa bil haq yudhiru ala dini kulihi wa nusrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Pak Jurni, juga yang saya hormati Bapak Sekjen dalam perjalanan dia naik mobil ya. Juga para wakil ketua, para rekan-rekan bendahara, sekretaris dan seluruhnya, seluruh pengurus Pokjawas Nasional. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim untuk yang pertama di dunia maya, di tatap muka maya ya. Dan insya Allah ada 2 agenda penting pada malam ini. Pertama, mempersiapkan untuk persiapan webinar hari Senin. Dan keduanya persiapan untuk pelantikan. Yang nanti akan disampaikan oleh Pak Joni. Baiklah, kita buka dulu pertemuan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pengantar acara kami persilakan Pak Ketua, Pak Juni untuk menyampaikan sepatah 2 kata, dan nanti insya Allah kita akan bahas 2 agenda yang tadi kami sebutkan. Untuk sementara saya ambil alih Pak sebagai host dan moderator ya, karena Pak Sekjen tadi memberikan amanah, tolong pimpin karena dia lagi naik mobil gitu. Tapi dia dalam perjalanan. Kepada Pak Ketua Pokjawas dimohon untuk memberikan sambutannya. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan semua. Ada Bu Hafsa, ada Bang Novi di paling barat, kemudian paling timur ada Bu Hafsa itu ya. Bu Hafsa semakin gemuk itu. Ada Bang Tatang, ada sahabat-sahabat saya semua. Alhamdulillah pada malam ini, walaupun kita lupa kadang pada malam ini adalah malam minggu ya, Bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, kita lupa. Alhamdulillah malam ini kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat semua. Mohon maaf saya tidak menghidupkan ini ya, karena saya pakai HP, laptop saya masih dalam reset. Saya baru masuk rumah karena seharian ada kegiatan di luar mulai jam 6 sampai baru masuk rumah. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Didin yang telah menginisiasi kegiatan ini dan kawan-kawan semua. Oleh karena itu, mungkin jangan terlalu malam kegiatan kita malam ini karena malam Minggu barangkali ada kegiatan keluarga dengan sahabat itu ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk acara pengukuhan kita sudah komunikasi dengan Pak Kasubdit, kita komunikasi dengan Pak Kasih. Bahkan secara khusus Pak Samsudin kemarin juga sudah komunikasi lagi dengan Pak Kasih. Insya Allah tetap dilakukan secara tatap muka ya. Tatap muka itu yang pertama yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Cuman memang sebagaimana saya di grup itu ada pilihan-pilihan ya. Kalau kelasnya para kasih guru menginginkan cukup di Banten ya, di Pantai Anyer ya. Karena menginginkan nanti seluruh staf GTK itu menyaksikan kita, katanya begitu, sehingga kalau dekat semuanya bisa diboyong. Kemudian yang kedua, kelompoknya Bu Zaiti, Bu Dapri, dan kawan-kawan yang lain menginginkan di Bali. Nah, kemudian Pak Kasubdin menginginkan di Bandungan, di Semarang ya, menginginkan di Bandungan ya, di Pak Joko ini atau di Pak Yanto. Karena di situ ada outbound yang katanya memang bagus. Bahkan kemarin Jawa Tengah itu rakor di sana. Oleh karena itu terlepas apapun, mudah-mudahan semua kegiatan kita itu direncanakan nanti kita di bulan November untuk pengukuhan, karena bulan ini tanggal 11 lusa masih selesai Fasda untuk MA, baru setelah itu ada rapat evaluasi koordinasi maraton selama 2 minggu itu dengan World Bank. Sehingga kegiatan kita mungkin memang kemarin Pak Kasubdit sudah menyampaikan bahwa kegiatan World Bank itu penting karena menyangkut pencairan ya, karena pencairan itu kan mulai minggu depan, mulai tanggal 13 pencairan bantuan itu mulai tanggal 13. Sehingga ada evaluasi secara maraton. Oleh karena itu Bapak sekalian, maka tetap kita ayo persiapkan nanti baru di grup ini ya, di grup terbatas ini khusus pengurus ini kita nanti urun rembuk. Karena kita persiapkan pengukuhan itu tidak hanya sekedar pengukuhan, karena memang kami minta 3 hari sekaligus rakor pertama. Karena ternyata begitu kemarin hasil Monas itu, program kerja kita itu ternyata tidak jadi, maksudnya tidak dibagi per bidang, misalnya bidang advokasi, bidang evaluasi dan program itu ternyata dibagi itu hanya gelondongan 1 lembar itu. Waduh, kalau kayak ini
lalu mau kerja apa program kita selama 4 tahun ke depan itu ya. Jadi terima saja di gelondongan saja. Begitu ditilik-tilik lagi ternyata hanya copy paste dari Juknis gitu ya. Waduh, ini makanya ini kemarin sudah kita benahi. Ya, benahi itu maksudnya dibuat draft lagi, nanti kita sempurnakan pada saat pengakuan dan rakor itu ya. Jadi saya harapkan itu adalah rapat kerja kita yang pertama nanti. Begitu juga dengan ADART. Kemarin saya rasa sudah dikirim oleh sahabat kita. Ternyata begitu kita buka itu juga masih banyak yang mentah. Yang mentah itu artinya perlu memang disesuaikan. Maka nanti kita bentuk tim lagi untuk menyempurnakan, bukan merubah tapi menyempurnakan ADART, karena yang mau bekerja kita bareng-bareng. Kita tidak ada yang dominan, siapapun sahabat kita semua sama. Walaupun ada ketua, sekretaris, bendara itu hanya formalitas, tetapi kita kerja kolektif kolegial sehingga tidak ada yang paling dominan. Semuanya kita posisinya sama, ya sama-sama sebagai pengurus Pokjawas Nasional. Hanya kebetulan saja didapuk sebagai ketua, tetapi kalau kami tidak pernah memposisikan seperti itu, ya kita sama-sama. Karena kita sama-sama melayani. Itu menyangkut pengakuan dan raker pertama kita nanti. Kami kemarin sudah minta ke Pak Kasubdit, itu sekitar minggu kedua. Minggu kedua bulan November ya, karena bulan ini memang full tidak bisa ada kegiatan yang bisa diganggu-gugat. Itu yang pertama kaitannya dengan kesiapan pengakuan dan rakor rapat kerja pertama kita, sekaligus agendanya adalah menyempurnakan program kerja yang sudah disusun pada saat kemarin Monas itu dan menyempurnakan ADART yang sudah disempurnakan juga pada saat kegiatan Monas kemarin. Tetapi begitu kita buka masih ada hal-hal yang sifatnya tumbang tindih, rancu, maka itu perlu dibenahi bersama-sama. Itu yang pertama sahabat-sahabat semua. Kemudian yang kedua, pada saat ini ada 2 momen sebenarnya yang pokok. Yang pertama adalah momen untuk mulai tanggal 11 sampai tanggal 16 itu tentang diklat pelatihan tentang peningkatan kompetensi pengawas, di mana dimulai dari pemahaman IASP 2020 dengan paradigma baru dan dimulai juga dengan penguatan supervisi akademik, manajerial, kemudian evaluasi pendidikan, penyempurnaan program dan lain-lain, itu yang semuanya dihandle oleh sahabat-sahabat kita dari Pusdiklat dan dari Balai Diklat. Ini adalah barangkali kalau mau jujur ini adalah pekerjaan yang luar biasa ekstra dan ini perlu pengawalan kita bersama. Oleh karena itu nanti Pak Didin, Pak Lukman, Pak Samsudin itu di grup kecil sudah diskusinya luar biasa. Artinya luar biasa itu maksud saya diskusinya begini-begini dan seterusnya, itu bagi kami apresiasi setinggi-tingginya. Sampai siapa yang jadi moderatornya, yang menjadi hostnya siapa, yang membackup itu kan perlu penting. Karena kalau nanti hostnya misalnya satu saat sinyal kurang bagus, maka yang harus dihandle oleh hostnya atau lain-lain. Nah ini termasuk moderator misalnya. Pada saat menjadi moderator siapa, kemudian ternyata jaringan tidak bagus, maka itu harus dihandle oleh cadangan moderator atau moderator kedua dan seterusnya. Ini yang pertama. Dan itu memakan waktu karena dari tanggal 11 sampai tanggal 16. Nah ini mohon keikhlasan, kerelaan kawan-kawan adalah ini bukan gawinya Pak Didin, bukan gawinya Pak Zurni, bukan gawinya, tapi adalah kita kolektif. Sama-sama kerjaan kita ini adalah kegiatan kita perdana. Baru setelah itu minggu berikutnya kita akan lanjutkan dengan pelatihan cakap digital itu. Nah cakap digital itu nanti diharapkan seluruh pengawas madrasah maupun pengawas itu terlibat sesuai dengan hasil kesepakatan dan bahkan itu kami cacat dengan tim dari Kominfo maupun dari GTK, itu diharapkan seluruh kawan-kawan pengawas itu bisa terlibat di dalamnya. Karena kapasitasnya berapapun itu tidak ada batasan. Nah, sebenarnya mulai kemarin sudah ada kegiatan, cuman kan masih campuran. Ada guru, ada kepala itu. Nah, yang diinginkan sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat kita bahwa itu memang khusus kelasnya pengawas semua, tidak dicampur dengan siapapun. Nah itu sebagai informasi kawan-kawan sekalian khusus untuk pelatihan yang cakap digital khusus nanti mungkin setelah kegiatan kita ini ya, kegiatan kita untuk pelatihan penguatan kompetensi pengawas ini. Oleh karena itu saya mohon dengan segala hormat Pak Didin berikan gambaran sahabat kita ini siapa hari pertama yang siapa jadi moderatornya, karena pada hari pertama kan banyak narasumbernya itu ada 3 orang. Nah maka siapa yang menjadi narasumbernya siapa? Misalnya narasumbernya Pak ini siapa, Bu siapa, terus dan seterusnya. Baru hari kedua siapa. Dan itu mohon nanti betul-betul kawan-kawan membantu mengawal. Kecuali yang memang udur, betul-betul ada kegiatan,
maka bisa nanti coba koordinasi di grup itu. Itu kawan-kawan sekali lagi ada 3 agenda penting dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang pertama kita tetap intens komunikasi tentang pengukuhan, dan pengukuhan insya Allah sudah ya 80% insya Allah direstui secara tatap muka. Cuman memang tempat masih ini karena ada perbedaan perspektif. Kalau kelompoknya Bu Pri, Bunda Pri, kemudian Bu Zaiti itu kemarin mintanya di Bali. Ya, semacam outbound juga, misalnya cari hotel di pinggir pantai, kemudian kita outbound di situ, dibuat permainan. Itu kemarin saya sudah komunikasi dengan Bang Novi. Ya maksudnya biar terkesan itu loh Pak. Bukan hanya semacam rapat di dalam gedung terus, tapi mungkin kita buatkan permainan-permainan sehingga sepanjang hidup kita itu terkesan, itu maksudnya seperti itu. Kemudian kalau kelompoknya Pak ini Bang Sahrul, Pak ini Pak Rusdi minta di Anyer, ya sama-sama di pinggir di pantai. Karena alasannya kalau nanti di Anyer kawan-kawan staf itu semua di GTK itu karena sudah juga akhir tahun bisa diboyong semua katanya ikut menyaksikan event itu. Begitu terakhir kemarin ke Pak Kasubdin yang saya sampaikan tadi mintanya di Bandungan juga sama outbound karena memang view-nya menarik, itu pegunungan dan juga bagus view-nya memang itu. Nah, siap dimanapun nanti ayo kita kompak, kecuali kalau memang itu betul-betul terrealisir, saya berharap betul semua sahabat kita kita bisa hadir, kemudian kegiatannya kita sendiri yang merancang gitu loh ya. Selamat malam Bang Devi ya, sudah masuk juga itu Bang Devi sahabat kita. Selamat malam. Jadi itu sahabat-sahabat saya semua tentang pengukuhan ya, karena ada sahabat kita yang baru masuk itu ya, biar nyambung. Jadi itu nanti gawe kita semua, maka programnya kita yang mendesain. Jadi nanti kalau sudah ada rambu-rambu dari Pak Kasubdin atau dari Pak Kasih kapan kegiatan itu, maka kita nanti urun rembuk lagi menyusun program rundown acara itu selama 3 hari itu pada saat pengukuhan dan raker pertama itu. Nah ini yang perlu kami pertegas sehingga kita menjadi program kita juga menjadi jelas. Kemudian karena itu kemarin ada Pak Samsudin, ada beberapa kawan itu Bu Bunda Pri, kemudian Bu Zaiti. Nah, program yang diberikan itu gelondongan masih Pak. Jadi tidak dipilah-pilah, misalnya ini programnya bagian penjaminan mutu, kegiatannya apa saja itu tidak ada, jadi masih jadi satu gitu. Jadi karena itu nanti berharap betul pada saat pengukuhan dan raker pertama itu kita matangkan betul, diputuskan bersama-sama sehingga itu menjadi program agenda kita 4 tahun ke depan. Termasuk ADRT itu karena itu ditandatangani Pak Direktur atau minimal Pak Direktur atau Pak Dirjen, maka redaksinya, bahasanya itu memang harus betul-betul diteliti dulu itu ya. Betul, begitu sudah free, kalau perlu kita bedah per item baru kita selesai, oke, baru kita fokus, baru kita ajukan untuk ditandatangani oleh pimpinan. Itu barangkali Pak Din, sekali lagi saya berharap betul Pak Devi, Bang Novi, kemudian Pak Samsul, Bang Abdal, kalau memang ada waktu untuk mendampingi kegiatan pelatihan kita dari hari Senin sampai hari Sabtu itu, saya menunggu betul ya segantianlah kita nanti kemudian yang pelatihan itu siapa nanti, saya berharap ada gantian-gantian sehingga semua sahabat kita punya pengalaman yang sama mendampingi menyapa sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia. Baru yang tak kalah pentingnya nanti mohon diagendakan kita ini seluruh pengawas pengurus ini menyapa masing-masing provinsi ya. Insya Allah minggu depan itu kalau tidak ada kendala kita akan menyapa seluruh sahabat-sahabat kita di Sumatera Barat. Baru nanti geser misalnya di Aceh gitu ya. Iya secara virtual. Nah, itu penting kita memperkenalkan seluruh pengawas, seluruh pengurus, kemudian apa materi yang barangkali bisa walaupun tidak terlalu lama, cukup 1 jam 2 jam, tapi ada manfaat kepada saudara-saudara kita. Dan itu kita menyapanya per provinsi. Kecuali provinsi kecil, maka kita nanti gabung misalnya seperti Kepri, kemudian Riau, Babel, karena kecil, tidak Maluku, tidak terlalu besar. Ya maksudnya pengurusnya, ya pengawasnya tidak terlalu banyak. Maka itu bisa kita sakukan, maka kita akan tampilkan semua sahabat-sahabat pengawas, pengurus itu kita tampilkan sehingga nanti bisa koordinasi, karena jangan sampai kawan-kawan pengawas di daerah tidak paham Pak Depi siapa, Bang Nopi siapa, Bu Rupiah siapa, maksudnya seperti itu. Sehingga ini perlu kita kenalkan. Nah, konsep kita saya sudah rembuk dengan Bang Devi, walaupun belum resmi betul itu, tetapi intinya seperti itu. Sehingga kita akan roadshow tetapi secara virtual. Nah, kalau provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, kemudian misalnya
Kalimantan, Sulawesi Selatan itu kan besar, mungkin tidak usah digabung dengan provinsi yang lain. Tapi Kalimantan Selatan itu besar, tapi Kalimantan Tengah kan tidak terlalu banyak, Kalimantan Timur tidak terlalu banyak, mungkin nanti bisa digabung menjadi satu sehingga kita roadshow menyapa sahabat pengawas di seluruh Indonesia. Itu barangkali gambaran Pak Didin. Monggo Pak Didin, kita fokus malam ini hanya mempersiapkan yang tanggal lusa ya, karena besok sudah Jumat Pak. Monggo Bang Didin, saya persilakan. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua dan juga rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Didin Setiawan. Kebetulan saya itu sekilas cerita mungkin Pak Ketua ya. Saya, Pak Jurni, Pak Lukman itu mungkin setahun yang lalu dipercaya oleh Direktur GTK untuk mengelola video conference ya. Dulu masih Webex Pak ya, belum ada Zoom waktu itu tahun 2019. Jadi kami merintis kegiatan-kegiatan meningkatkan mutu pengawas khususnya, juga guru-guru dan kepala madrasah, dan sampai sekarang sudah berlanjut gitu. Nah, terlepas dari itu kebetulan Pak Jurni terpilih jadi Ketua Pokjawas Nasional ya, kita sekalian saja ini program ini disatukan gitu. Itu secara asbabun nuzulnya Pak ya itu. Insya Allah kami akan bersama-sama dengan para pengawas nasional ini menjadi tim instruktur nasional lah, tanda kutip ya, seperti itu. Nah, di awal kegiatan kami ini kami meluncurkan program yang namanya penguatan kompetensi pengawas. Sebenarnya ini ada dua sisi. Pertama memang menyisir para teman-teman pengawas yang di pelosok daerah yang mungkin jauh ke kota-kota besar BDK, Balai Diklat Keagamaan, di tiap kota kan jarang ya. Kita ingin memberikan akses kemudahan menerima informasi seperti ini. Nah itu satu. Yang kedua juga ini insya Allah bersertifikat ya. Kami sedang nego dengan GTK, bisa nggak nanti sertifikatnya itu punya angka kredit ya, insya Allah gitu ya. Kita ingin minimal 36 JP itu satu angka kredit. Ataupun kalau memang nanti sistemnya in dan on bisa 180 JP tapi ada on-nya nanti itu di lapangan. Itu sekedar informasi awal. Nah, Bapak sekalian, secara singkat kami itu sudah menghubungi ya, kami punya tim ya di belakang para WI atau Wideswara dari seluruh BDK se-Indonesia. Ya dari Bandung, Jakarta dan seterusnya lah, Semarang sampai Sulawesi juga Padang kita hubungi gitu. Ya insya Allah mereka udah siap gitu. Dan apa yang akan kami luncurkan itu, apa yang telah kami share di grup Pokjawas Nasional itu sudah ada kan. Jadi untuk hari Senin, boleh saya izin share Pak Ketua ya? Nggih Pak Didin. Nggih Pak, monggo Pak, monggo Pak Didin. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Lukman. Nah, di dalam materi yang telah kita sepakati, di layar ada nggak Pak gambarnya Pak? Kelihatan Pak, nggih kelihatan Pak. Ada, oke. Nah, ada, jadi ada. tanggal 11 itu pembukaan insya Allah Pak Direktur GTK, Pak Muhammad Jen sudah dikonfirmasi memberi pembukaan ya, keynote speaker lah gitu ya. Insya Allah itu didampingi oleh Pak Ainur Rafiq ya, selaku Kasubdit Komponen 3 ya. Mungkin nanti Pak Ketua Pokjawas juga memberikan sambutan. Nah, di hari pertama materi fokus kita kepada tentang pemahaman instrumen ISP 2020. Kenapa ini? Mungkin Bapak Ibu tiap kota sudah dapat informasi bahwa sebagian besar pengawas madrasah itu enggak jadi asesor Pak ya, itu sama semua. Nah, ketika madrasah binaannya menjadi sasaran agitasi, mereka kelabakan. Bagaimana mendampinginya? Nah, untuk itulah atas masukan teman-teman, bagaimana materi ini khusus kepada teman-teman yang memang belum jadi asesor. Sehingga materinya ada 3. Pertama mengenai telaah ISP 2020, kemudian mekanismenya seperti apa, posnya, kemudian bagaimana mengolah data, dan terakhir bagaimana mengisi Sispena, Dia, dan Emis. Sehingga ini 1 hari penuh insya Allah menjadi bahan yang dapat dijadikan para pengawas madrasah mendampingi madrasah binaannya ketika akan diakreditasi. Itu pola pikirnya seperti itu awalnya. Insya Allah ini sudah fix materinya, ini semuanya 3-3-nya dari Ban SM Jawa Barat. Sebenarnya Ban SM Pusat pun Pak Tony itu teman saya juga siap, tapi karena sudah di backup oleh ini ya nggak sama aja lah. Insya Allah ini berkualitas. Nah, di hari kedua Bapak sekalian, kita akan mengerahkan seluruh pasukan dari WI BDK se-Indonesia untuk menjadi narasumber. Ternyata materi ini memang hasil rembukan dengan kami Pak Kasubdit Direktur 3 yaitu Pak Ainur Rafiq.
agar materinya samakan dengan materi penguatan kompetensi pengawas gitu. Sehingga apa yang ini semua ada materi-materi inti di BDK ketika seorang pengawas harus mengalami menerima materi ini ya. Dari mulai pengolahan tugas tupoksi pengawas, supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi pendidikan, pengembangan profesi, sampai kepada program penyempurnaan pengawas yang tiap tahun kita gunakan. Dan sebenarnya ini bagi bapak teman-teman pengawas yang sudah senior, bukan hal yang aneh, ini sudah menjadi makanan sehari-hari Pak ya. Nah ini ditujukan kepada teman-teman yang memang di pelosok sekali yang sulit akses, bisa menerima seperti ini. Nah, di sebelah kanannya itu ada kolom katakanlah moderator. Itu saya serahkan kepada sekjen aja untuk mengapa Samsudin nanti akan mengatur siapa dan siapanya. Untuk kenapa? Karena ingin mengangkatlah teman-teman Pokjawa Nasional nanti gantian Pak ya menjadi moderator. Ya kami insya Allah saya paling hanya di belakang layar aja yang menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis. Nah dari rangkaian ini kami juga nanti akan dilanjutkan Pak Ketua, ada tugas, ada tagihan yang harus dilakukan oleh para peserta, yakni menyampaikan kantong tugas. Nanti insya Allah Pak Lukman akan menyampaikan seperti apa kantong tugasnya. Sehingga nilai JP-nya, nilai angka kreditnya atau di sertifikat itu betul-betul ekuivalen ya. Kita dapat mempertanggungjawabkan sertifikat yang kita keluarkan itu betul-betul, karena amat Pak Direktur jangan sampai sertifikat ini hanya asal-asalan, tapi harus dibarengi dengan mutu, kualitas, dan standarisasi yang jelas. Itu pesan beliau. Sehingga kami pun tidak sembarangan gitu seperti itu. Nah, sekedar informasi, jadi ini insya Allah para pemateri sudah fix, insya Allah tidak ada lagi halangan. Mudah-mudahan mereka pada sehat, sudah dihubungi. Tinggal kita menyiapkan di daerah para pesertanya. Dan sampai hari ini sudah hampir 850 Pak Ketua. 850 peserta yang sudah ada di grup Telegram. Nah, sementara itu dulu sekedar informasi awal. Nanti kita akan diskusikan karena secara teknis ini sudah di backup oleh teman-teman tim dapur kami ya. Kemudian saya coba sampaikan juga bahwa setelah ini berakhir di tanggal 17 hari depan, nah betul kata Pak Ketua, kita akan melanjutkan dengan kerjasama dan dengan Kementerian Informasi. Karena sebenarnya Kementerian Informasi itu sudah punya program sendiri. Dari A sampai Z mereka sudah punya pasukannya. Jadi kalau istilah saya Pak Ketua, kita tinggal duduk manis aja. Tugas kita menyiapkan peserta, udah duduk aja. Kan dari mulai A sampai Z udah disiapkan oleh dari mulai materi, sertifikat, moderator, recording, udah mereka borong ya. Sehingga kita semua Pokjawa Nasional tinggal duduk aja. Nah berbeda dengan yang ini, kalau ini memang kita semua bergerak melibatkan para teman-teman Pokjawa Nasional untuk jadi moderator dan sebagainya lah. Nah setelah itu nanti sambil menunggu pelantikan resmi, entah di mana kami siap-siap saja, mau di Banten, mau di Bali, mau di mana terserah, kita siap aja. Kita akan fokus kepada program-program yang telah dijadikan draft di Rakernas kemarin untuk kita jadikan bergulir seperti itu. Dan kelebihannya Bapak Ibu sekalian, kalau pelatihan bersifatnya daring ini, bagi teman-teman yang tidak bisa hadir bisa nonton di YouTube nanti. Jadi bisa diulang-ulang materinya kalau lupa. Termasuk bisa dijadikan sebagai bahan nanti PPT-nya untuk menelurkan kembali kepada pengawas-pengawas yang ada di daerahnya. Itu saja mungkin Pak Ketua, sekedar informasi. Dan mungkin saya serahkan ke Pak Lukman untuk menambahkan. Pak Lukman seperti apa nanti kantong tugas dan sebagainya, teknis dan seterusnya. Monggo Pak Lukman, kami serahkan untuk menyampaikan informasi pentingnya. Pak Lukman, silakan, mohon. Monggo. Ya, terima kasih Pak Didin yang sudah menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawa Nasional, yang terhormat Bapak Sekretaris dan juga Bapak Bendahara yang hadir, juga seluruh jajaran pengurus Pokjawa Nasional. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kita semua sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kehadiran baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Bapak, saya menyampaikan tadi sudah dimulai dengan Pak Didin bahwa kami bertiga ini merupakan penggawa dari Webex meeting waktu itu
Kemudian kita lanjutkan sekarang beralih ke Zoom meeting. Maka sampai sekarang pun kami selalu aktif dalam kegiatan webinar-webinar, baik dengan guru maupun dengan pengawas madrasah. Dan sampai tadi siang pun saya kebetulan menjadi host sampai jam 12 siang. Itu MGMP Bahasa Indonesia semua jenjang, alhamdulillah lancar. Dan sekarang pun masih berjalan kegiatan Zoom meeting bahasa internasional. Jadi guru-guru bahasa Inggris, bahasa Arab, mereka mengadakan pertemuan dalam Zoom meeting. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa membersamai Bapak Ibu pengurus Pengawas Nasional. Yang saya ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih atas kepercayaan Pak Ketua kepada saya untuk bekerja sama dengan Pak Didin, yaitu menyukseskan agenda-agenda program kerja dari Pengawas Nasional. Di antaranya tadi yaitu penguatan yang ingin kita laksanakan ini diantaranya adalah kegiatan in dan kegiatan on. Nah, kegiatan in di sini tidak tatap muka tetapi tetap layar ya, jadi dengan daring. Nah, mohon izin saya akan share screen. Sudah terlihat Pak? Masih jalan Pak, masih jalan. Ya, sudah Pak, sudah. Ya. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari kantong tugas pelatihan setelah Bapak Ibu pengawas yang menjadi peserta dari pelatihan ini mengikuti kegiatan in melalui Zoom meeting selama yang sudah ditentukan tadi. Bapak Ibu pengawas peserta diharapkan untuk bisa membuka kantong tugas ini, kemudian nanti di sini bisa dilihat ada menu-menu. Di sini ada home, ada penyerahan tugas, ada undangan pelatihan, ada materi pelatihan, ada daftar hadir, dan di sini nanti ada rekap sertifikat. Nah, jadi ketika hari pertama, hari Senin, Bapak Ibu mengikuti pelatihan, kemudian mengisi ya presensi, nanti secara otomatis akan mendapatkan sertifikat harian dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, kemudian sampai hari keempat dan terakhir adalah yaitu pengumpulan kantong tugas. Nanti akan ada nilai jam pelajarannya di situ. Sebanyak tadi 36 GP diharapkan. Nah, kalau di scroll ke bawah, di sini ada link YouTube yang sudah saya sematkan di sini. Ini adalah Maros Pokjawas Madrasah. Kemudian ke bawah, di sini ada berupa embed yaitu dari Quizzes. Di sini Bapak Ibu kalau diklikkan nama, kemudian start, di sini akan adanya post-test dan pre-test dan post-test. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti melaksanakan pembelajaran daring, ini sebetulnya bisa di-share, kemudian mengisi yaitu yang namanya quizzes atau pre-testnya. Nah, pre-testnya ini adalah soal sebanyak 25 soal kaitannya dengan IASP 2020. Nah, kalau saya klik di sini, boleh nanti saya peragakan setelah ada permintaan dari Bapak Ibu. Tapi saya lanjutkan dulu di sini menu-menu yang ada. Penyerahan tugas. Nah, ketika kita klik penyerahan tugas, nanti akan link ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada semacam Google Form yang akan mengirimkan semacam file, baik itu Google Doc atau Google Spreadsheet atau Google PPT ya, seperti itu. Atau yang PPT dan Excel itu bisa diupload di kantong tugas ini. Dan maksimal 10 MB dalam satu file. Bisa mengirimkan lebih dari 1 ya sampai 5. Kenapa di sini belum ada kirim? Karena saya kunci dulu, jadi belum dibuka. Nanti ketika waktunya akan dibuka, sehingga Bapak Ibu bisa mengirimkan kantong tugas. Nah, kembali ke halaman utama. Setelah adanya penyerahan tugas, sini ada undangan pelatihan. Pada halaman ini disediakan flyer, kemudian adanya rundown acara, dan kalau perlu nanti di sini ditambahkan juga surat undangannya untuk pelatihan ini. Nah, kemudian kembali ke halaman utama, ke home. Di sini ada materi pelatihan. Ketika diklik materi pelatihan, nah nanti akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu di sini ada Google Drive ya, berupa kumpulan-kumpulan materi dari para narasumber kita.
Ketika narasumber ini belum mengupload ke sini, nanti Pak Didin kita mintakan saja emailnya, kemudian kita kolaboratorkan di sini supaya beliau-beliau bisa mengupload ke Google Drive ini. Kembali ke halaman utama, ke home, ya. Nah, setelah materi pelatihan, sini ada daftar hadir. Nah, ketika diklik, nanti akan menuju ke halaman berikutnya. Di sini akan ada yaitu spreadsheet berupa hasil dari pengisian Google Form. Jadi setiap hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, di sini ada rekapan dari masing-masing yang mengisi nama dan alamat email. Jadi di sini tidak ada tanda tangan, ya, karena Google Form belum bisa memberikan fasilitas tanda tangan, kecuali kalau kita menggunakan aplikasi lain seperti Zoho. Nah, kalau di Zoho itu bisa tanda tangan dengan tangan gitu ya. Nah, sampai ke presensi terakhir di sini akan ada. Setelah adanya nanti kita tautkan antara Google Spreadsheet dengan Google Sheet, nanti akan ada yaitu sertifikat e-sertifikat seperti itu. Nah, ketika kembali ke halaman utama, ya. Nah, di sini setelah daftar hadir, di sini ada juga rekap sertifikat. Ketika kita klik, ya, di sini akan menuju ke halaman berikutnya. Di sini ada yaitu Google Drive. Di sini terkumpullah semua sertifikat-sertifikat dari mulai rekap sertifikat ke-1, rekap sertifikat kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini masih kosong, ya. Nanti akan berisi secara otomatis. Ketika kembali diklik, ya, kalimat ini rekap sertifikat, kembali ke halaman utama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Bapak Ibu mengisi kuisis ini, nanti di sini akan ada secara otomatis nilai perorangan, ya, berapa skornya, yaitu antara 100 sampai 1000 skornya. Kenapa? Karena kalau dalam kuisis itu kecepatan, ketepatan menjawab itu yang dijadikan penilaian skornya, bukan hanya jawaban yang benar saja. Nah, sementara barangkali ini gambaran mengenai kantong tugas yang berupa Google Sheet. Ya. Jadi Google Sheet ini kita akan publikasikan, nanti kita akan kirimkan linknya. Apakah itu dikirimkannya pada hari terakhir? Menurut saya sih itu lebih baik di hari terakhir, karena nanti selesai semua pekerjaan ini, ya. Diharapkan tidak ada yang kurang lagi, termasuk materi sudah semua terupload. Demikian barangkali penjelasan dari saya. Mohon izin, saya mau ini ya ngisi kuisis, boleh ya? Ya, coba Pak, coba Pak. Ya. Bentar, saya ini dulu kuisisnya. Nah, ini tampilan itu ada 3 ya, bisa berupa, kalau di HP, kalau ini di tablet ya, tampilannya di tablet. Kalau di HP seperti ini. Nah, kalau di HP seperti ini tampilannya. Oke. Ya, seperti itu. Sebentar, saya ulangi lagi. Mohon maaf, seperti ada suara-suara yang masuk. Itu dari mana ya, Bapak? Oh, rapat itu, rapat sebelah. Ada Zoom, bahasa asing. Oh ya, sudah. Terima kasih. Iya, Bu. Mohon maaf, kami ini padat tugas nih, Pak. Jadi, satu hari bisa 5 device kami buka nih. Ya. Sementara kita tidak pernah mati HP dan laptop ini. Kalau saya buka, khawatirnya nanti kalau mau dicoba nanti saya share aja linknya. Jadi ya udah, nggak apa-apa, Pak Lukman, nggak apa-apa. Ya, itu saja barangkali Pak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Pak Ketua, itu saja dari kami berdua menyampaikan rencana untuk hari Senin sampai Sabtu depan. Setelah itu ya kita tinggal menunggu hari hanya yang insya Allah peserta sudah hampir 800 nih saya data hari malam ini. Jadi insya Allah kalau peserta lebih dari 1000 itu rencana kami akan dialihkan ke YouTube.
meskipun kami juga di awal sudah buka YouTube ya. Jadi kalau peserta nanti di atas 1000, teman-teman yang di luar itu akan dialihkan ke YouTube. Tapi mereka juga akan diberi akses untuk presensi yang di YouTube juga. Itu mungkin Pak Ketua, sekedar nanti kita buka pertanyaan dan nanti Pak. dibatasi kita Monggo, sampai jam 2. dibuka pertanyaan ya. Pak Didin. Kawan-kawan Oh, mungkin ada komunikasi. Monggo Pak Didin. Silakan. Saya Pak Didin. Saya akan di Satu-satu Pak, nggak kelihatan. Coba raise hand dulu supaya Bapak Ibu bisa kami buka itunya. Ibu Pri dulu ya. Silakan Bu Pri. Bu Pri ya tadi yang bisa. Boleh. Nah, saya hafal suaranya soalnya. Tadi ada Silakan, Bu Ida Bu. juga. Ya, terima kasih. Tadi ada Bu Ida. Bu Ida dulu Ya. atau saya dulu nih? Iya Bu, udah Bu Pri aja dulu, nanti Bu Ida kedua. Bu Pri dulu, silakan Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua, para pengurus Pak Didin dan Pak Lukman yang sangat luar biasa ini ya. Sangat profesional ini, bagus ya. Kerjaannya terukur sistematis ya. Namun yang mau saya sampaikan tadi mengenai JP ya dan tugas-tugas gitu ya. Nanti untuk JP dan untuk diklat penguatan kompetensi pengawas ini, yang saya tahu kan kalau IAISP itu nggak termasuk di dalamnya ya. Iya, tidak Bu. Termasuk itu JP-nya tuh kalau sesuai dengan regulasi waktu itu tuh sekarang terbaru 71 jam kalau nggak salah ya. Itu kan pertama 61 jam ya. Terus mengalami perubahan menjadi 71 atau 80 saya lupa. Coba nanti buka lagi ya. 82. 82 ya. Ya. Terus nanti itu untuk kantong-kantong tugasnya itu nanti apakah cukup mengirim tugas saja tanpa ada nanti yang mengkoreksi seperti itu Pak, sebagaimana gitu ya. Tapi memang ini sudah terukur sih, yang penting kan nanti juga sertifikatnya dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel ya, seperti kita kan GTK ya yang mengeluarkan ya. Sebetulnya itu juga sudah cukup kali ya. Ya mungkin itu saja, mungkin nanti untuk teknis di lapangannya seperti apa, apakah ada kriteria misalkan kalau yang tidak mengikuti pelatihan dari ini sudah terhadir ya, mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir dan tidak mengikuti semua tadi yang sudah disampaikan ya, mengisikan tugas dan segala macamnya, apakah nanti itu ada kriteria kelulusan, bisa tidak lulus supaya nanti teman-teman peserta juga mereka mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang ini kalau lulus harus seperti ini syarat-syaratnya, kriterianya, jadi mereka juga serius gitu kan. Nah begitu, mungkin itu saja Bapak yang mau saya sampaikan, terima kasih. Ya. Pak Ketua dijawab satu-satu atau nunggu yang dua dulu Pak Ketua, bagusnya. Monggo ini dulu Pak, monggo dulu. Ada apa-apa Pak Didi. Ya, terima kasih Ibu Pri, nanti setelah Ibu Ida ya dan Bapak yang lainnya. Pertama memang kantong tugas itu dibuatkan untuk satu orang satu file dan maksimal bisa ngirim 5 file itu. Yang penting satu filenya kan hanya 10 MB ya, 10 mega itu kurang lebih kalau dibikin satu PPT ya 20 PPT lah ya. Atau kalau dibikin dokumen ya mungkin 30 lembar dokumen lah gitu. Jadi memang itu nanti akan kami serahkan untuk tugas kepada para narasumber, para WI ya, yang akan nanti kan tiap WI tugasnya beda-beda. Memang idealnya yang memeriksa WI Pak, karena beliau adalah yang bertanggung jawab lulus tidak ya soal dosennya lah gitu ya. Tapi terus terang kami sebagai panitia juga akan membantu sejauh mana. Itu yang pertama jawabannya. Kedua, memang kami merancang bahwa yang mendapatkan JP full itu yang ikut setiap hari, Bu. Jadi bagaimana kalau saya hanya 2 hari ya, dia hanya menerima 1 atau 2 lembar sertifikat tanpa angka kredit. Jadi hanya sekedar partisipan aja. Itu adil ya. Dia hadir, dia ikut webinar, tapi dia nggak tuntas, tapi dia hanya menerima sertifikat harian saja. Seperti yang dikatakan oleh Pak Lukman tadi. Jadi sebagai peserta saja, tapi tidak ada angka kredit. Tapi yang sudah full juga kalau nggak mengirimkan tugas nggak akan dikasih sertifikat, Bu. Jadi full tetapi menyerahkan ini. Jadi standar kita standar BDK ini, standar BDK yang udah begitu ketat ya, sehingga betul kalau yang harian mah mungkin bisa diterima langsung sertifikatnya karena sebagai, tapi kalau yang 30 itu akan ditangguhkan 1 bulan atau 2 minggu kemudian nggak langsung menerima karena perlu diperiksa tugas-tugasnya. Itu mungkin Bu Pri jawaban kami, nanti ada tambahan dari Pak Ketua dan dari Pak Lukman. Monggo, Ketua. Baik, terima kasih.
Monggo Cukup Pak jelas, Lukman Bu Pri? mungkin. Oke ya. Monggo Pak Lukman mungkin nambahkan. Baik, saya menambahkan sedikit Pak, sedikit saja. Mengenai kantong tugas ini dari aplikasi ini kan sistemnya berbasis cloud ya. Jadi semua yang ditugaskan oleh WI itu bisa saja dikerjakan dan langsung diperiksa oleh WI. Seandainya WI itu kita jadikan kolaborator di dalam Google Drive pengumpulan tugas. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Ya. Ya, saya rasa Jelas? sudah cukup Pak. Jelas, Saya oke, rasa- Mangga. Pak, lanjut. Ada Yang poin lain, Ibu. pertanyaan. Ya, silakan Bu. Ya, Ibu siapa makasih. nih? Bu Ida ya? Ibu Hafsah. Saya Bu dulu Hafsah, ya Bu Hafsah, Bapak. mau puasa. Bu Ida dulu Bapak. Oh, Bu Oh, Ida. silakan. Soalnya nggak raise hand nggak kelihatan nih. Sesuai raise hand, sesuai raise hand. Oke, terima kasih. Ya, Bu Ida, Assalamualaikum silakan, Bu Ida. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya Bapak Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bangga sekali bergabung dengan Bapak Ibu yang luar biasa ini ya. Langsung saja biar nggak terlalu malam, kasihan Pak Samsudin ini. Untuk yang pertama, tadi saya setuju dengan kantong tugas ya. Hanya sejauh mana nanti narasumber atau panitia bisa menganalisis dari hasil kerja peserta di kantong tugas tersebut, ini yang harus menjadi pemikiran. Dengan peserta yang sekian banyak, 1000, mungkinkah ya narasumber dari BDK yang pekerjaannya luar biasa itu sempat menganalisis ya, karena pengalaman yang kami lakukan di Jawa Timur Bapak Ibu, pelatihan dengan mengupload tugas sebagai prasyarat untuk memperoleh sertifikat. Ini setelah dianalisis ternyata banyak yang mengupload macam-macam itu ya. Ada yang jadwal, program apa saja semua diupload. Pokoknya mereka mengupload dokumen seperti itu. Setelah dianalisis ternyata ya memang seperti itu, akhirnya yang mengupload tidak sesuai dengan tugas tagihan, maka sertifikat tidak diberikan. Nah, harapan kami ini tidak terjadi di kegiatan kita, Bapak Ibu, sehingga nanti ada satu komunitas yang satu benar-benar mengikuti, benar-benar mengerjakan tugas, upload, tetapi yang satu lagi dia jarang mengikuti, asal upload saja dia juga dapat sertifikat. Maka ini akan mencederai kesungguhan dari kita untuk melaksanakan kegiatan penguatan. Itu yang pertama. Barangkali nanti kantong tugas ini masih harus dipilah-pilah lagi menjadi sekian kantong ya, sehingga nanti semua pengurus Jawas ini bisa membantu menganalisis ya, membantu narasumber seperti itu. Jadi tidak hanya ada satu kantong, Pak, ya. Kalau bisa dibagi pecah lagi menjadi sekian kantong, masing-masing kantong nanti ada yang punya tanggung jawab membantu menganalisis tugas tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ketercapaian dari pelaksanaan kegiatan ini, besar harapan kami karena kita adalah contoh ya, kita adalah contoh dari kegiatan yang akan dilakukan oleh siapapun di daerah ya, berarti kegiatan kita harus menjadi kegiatan yang terukur ya, pelaksanaannya, keefektifannya, maka perlu dilakukan evaluasi, perlu dilakukan penjaminan mutu. Meskipun posisi kegiatan secara daring, kita bisa menyesuaikan evaluasi apa yang sesuai untuk kegiatan ini agar bisa terukur keefektifan dan pelayanan kita selaku pengampu kegiatan, ya, apakah kegiatan ini sudah melayani semuanya, maka kita bisa mengukur dengan menggunakan instrumen evaluasi. Kemudian kita juga bisa melakukan penyempurnaan melalui instrumen penjaminan mutu dan monitoring. Sebenarnya di Juknis sudah difasilitasi ya, Juknis IEM itu untuk kegiatan yang bersifat daring itu sudah disiapkan.
instrumennya. Jadi kita bisa mengadop dari instrumen yang ada pada Juknis, kita sesuaikan dengan kondisi pelatihan kita. Kita sesuaikan dengan kegiatan kita. Jadi akhirnya nanti kegiatan kita itu punya nilai. Artinya punya nilai itu ketercapaian itu terukur sampai seberapa, kemudian kita juga punya program berikutnya kan, berarti kita perlu mengevaluasi hasil dari kegiatan kita kali ini, bagaimana supaya nanti bisa terjamin mutunya ya. Tentunya kita mengambil masukan-masukan dari kegiatan yang pertama kali ini kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kami nggak akan dulu menjawab ya, kami serahkan dulu ke teman-teman yang sudah raise hand nih. Kemudian setelah ini Ibu Hafsah, kemudian Pak Samsudin, Pak Depi, dan Pak Siono. Mangga empat ini bicara dulu, biar kami akan catat dan itu akan dibicarakan di tim kecil. Silakan Ibu Hafsah, nanti Pak Samsudin, Pak Devi, dan Pak Siono. Silakan Pak. Monggo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ketua yang kami hormati, serta seluruh teman-teman, Pak Didin, Pak Lukman, para senior semuanya. Begini, untuk yang kita harapkan ini kan ketercapaian daripada program ini. Sementara yang sebagian peserta ini kita yang akan ikut ini mungkin pengawas-pengawas yang dari pelosok-pelosok ya, yang memang belum harus kita kategorikan pengawas yang sudah mapan di IT dan yang belum. Ini tidak bisa dipungkiri kenyataan di lapangan seperti itu. Oleh karena itu, kalau menggunakan seperti yang ditampilkan tadi kantong tugas itu, ini kalau tidak disosialisasikan pada awal-awalnya, kemungkinan banyak yang gagal nanti ini, Pak. Oleh karena itu kami berharap mungkin sebelum kegiatan ini atau pada hari pertama itu memang diambil waktu khusus untuk sosialisasi kantong tugas ini pertama, Pak, sebelum materi-materi. Harus ada waktu khusus itu. Karena percuma kalau sudah masuk tapi peserta tidak tahu apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu ada waktu khusus, Pak. Kayak pengenalan seperti itu. Makasih. Ya, siap. Makasih masukannya. Silakan Pak Samsudin, Pak Sekjen, monggo Pak Sekjen. Pak Samsudin. Baik, makasih banyak Kang Didin, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Gus Ketua ini yang alhamdulillah selalu sangat bersemangat. Seluruh kawan-kawan, Pak Kang Didin, Kang Lukman, kita selama ini. Saya mohon maaf ini sementara perjalanan dari daerah tadi sinyal timbul tenggelam ini. Kemudian, berhenti dulu, Pak. Yang kedua terkait dengan kenapa Bu Hafsah? Berhenti ya, dulu ya. Kalau di jalan ya berhenti dulu. Sudah. Kemudian yang kedua ini mungkin pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh teman-teman di grup terkait dengan penugasan untuk mengikuti pelatihan ini. Undangan itu apakah dibuat oleh Pokjawasnas atau dibuat oleh GTK atau oleh siapa? Kalau oleh Pokjawasnas ya nanti akan kita siapkan. Yang kedua, mungkin di pertemuan malam ini karena ini sifatnya sangat luar biasa, maka sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya kita akan mensimulasi termasuk di pembukaan. Di pembukaan itu apakah langsung masuk ke sambutan saja atau perlu ada petugas-petugas di situ. Kemudian yang ketiga terkait dengan moderator. Moderator ini untuk semua akan punya kesempatan untuk menjadi moderator saya kira. Tapi untuk kegiatan sekarang ini akan kita laksanakan bersalin dan seluruh ketua-ketua yang akan kita turunkan.
Tapi untuk kegiatan selanjutnya di pengurus Pokjawasnas itu atur. Saya kira itu Kang Didi bisa kita tuntas. Salam sehat semua. Terima kasih. Monggo Pak Depi, insya Allah kami catat Pak. Monggo. Terima kasih Kang Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Zurni, Ketua Umum Pokjawasnas Madrasah. Istimewa Pak Kang Didin dan Pak Lukman sebagai tim dapur inovasi yang sangat luar biasa dan kita sangat apresiasi. Bapak Ibu, rekan-rekan pengawas madrasah nasional yang hebat dan bermartabat, semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama kami sampaikan kegiatan ini bagi kawan-kawan di daerah ini sebuah hal yang katakanlah dalam tanda petik sebuah anugerah ya. Dan ini merupakan sebuah inovasi dari Pokjawasnas bersama tim yang perlu dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita di berbagai penjuru daerah. Menyikapi beberapa agenda tadi, kita sangat mendukung seperti ada beberapa fitur yang ditayangkan dalam pelaksanaan semacam pelatihan penguatan kompetensi pengawas. Cuma ada beberapa catatan kami. Pertama, mengenai seperti yang disampaikan Bu Ida tadi dan kawan-kawan sebelumnya, kantong tugas. Ya. Kami yakin dan percaya ini tujuannya sebuah kegiatan yang terukur dan ada kualitasnya. Tapi di sisi lain perlu kita pertimbangkan, pertama ini sebuah kegiatan awal dalam konteks Pokjawasnas. Yang kedua, yang ikut itu jumlahnya sangat banyak. Ya, bisa mencapai angka 1000-an. Dan yang ikut itu dengan bervariasi tingkat aksesnya dalam tanda petik ya untuk IT. Oleh karena itu kami menyarankan yang pertama, kalaupun diadakan kantong tugas, kalau bisa yang lebih fleksibel, artinya tidak terkesan memberatkan. Bisa jadi nanti beberapa materi yang berdekatan, kita pesankan sama Widya Suara untuk dikombinkan saja. Jadi kesannya tidak memberatkan kepada kawan-kawan kita yang baru bisa mendapatkan akses. Kalau memang kita akan menggunakan instrumen kantong tugas sebagai salah satu indikator dalam mencapai tujuan kegiatan ini. Kemudian bisa juga kita memperkuat komitmen kawan-kawan untuk serius mengikuti. Tadi ada fitur yang disampaikan oleh Pak Lukman, presensi ya. Di situ kan rekapitulasi kehadiran dari awal sampai akhir. Dan saya kira itu berawal dari Google Form yang diberikan. Maka salah satu bentuk isian dalam Google Form seperti yang pernah dilaksanakan dalam TOT pendidikan madrasah inklusi itu untuk melihat komitmen kawan-kawan di samping di samping identitas pokok juga nanti kawan itu diminta mengambil SS-nya satu momen misalnya. Kemudian kedua ada satu kolom nanti kawan-kawan itu diminta membuat sedikit resume saja. Nah, ini kan sebagai ukuran bagi kita bahwasanya kawan-kawan itu mengikuti kegiatan ini. Sebab ada kalanya nanti kalau sekedar presensi setelah dia mengisi kehadiran sebagian mungkin melaksanakan kegiatan yang lain. Jadi keefektifannya juga akan menjadi berkurang. Ini kan usul dari saya. Kita tambah itemnya itu sehingga kita bisa mengukurnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dalam masalah teknis pelaksanaan kegiatan kita. Dalam hal alokasi waktu nih Pak Didin dan Pak Lukman, kalau seandainya kita satu materi itu rata-rata 2 jam, tentu kita sepakati dan kita seragamkan sehingga masing-masing moderator nanti punya bahan
berapa kita alokasikan untuk narasumber dan berapa kita alokasikan untuk tanya jawab, sehingga nanti moderator punya semacam alarm untuk Widya Suara untuk kita konsisten dalam alokasi waktu. Saya pikir untuk kegiatan ini beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan kita sangat apresiasi kegiatan ini, semoga diberikan kesuksesan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami catat Pak Dapi. Kemudian Pak Suyono ya, silakan Pak. Kita maraton aja Pak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu, Jawas Nasional yang saya banggakan sekaligus saya hormati manajemen senior ini. Terima kasih gebrakan di pertama ini. Jawasnya sudah memberikan sesuatu yang sangat baik sekali, terutama bagi pengawas-pengawas di daerah. Cuma sifatnya usul ini Kang. Tadi Ibu Pri atau Mbak Pri sudah menyinggung masalah sertifikat. Itu kalau nggak salah untuk penguatan 83 GPL Kang. 83 GPL, saya pernah mengikuti kegiatan di Surabaya atau di Palembang, dan dari saya lupa itu semua akan pengawas. Kalau boleh diusulkan nanti pada saat outcome atau hasil daripada sertifikat itu, bisakah kalau kita bekerja sama dengan kampus diklat supaya legalitas formalnya lebih grace lah gitu. Karena pada saat kami mendapatkan sertifikat penguatan tempo hari, itu penandatanganan di sebelah kanan itu Pak Direktur, sebelah kiri Pak Kakus yang pada saat itu Pak Mahfudzi. Ini sudah usul saja. Karena hasilnya nanti kita bisa lihat lah. Kalau dua pejabat itu menandatangani, artinya koordinasi kita sudah tambah lengkap. Yang kedua kami mengusulkan, karena ini teman-teman di daerah, terutama benar apa yang dikatakan teman-teman tadi yang di pelosok-pelosok, itu ingin rasanya berinteraksi walaupun melalui dunia maya. Ingin sekali mereka menyapa, mengetahui kita-kita yang ada di Jawa Timur. Bagaimana kan kalau seandainya pada kegiatan tersebut dibagi dalam atau 2 zona atau 3 zona, sehingga kuota untuk Zoom itu bisa terakomodir. Karena kalau melalui YouTube kadang-kadang ada suatu kebosanan gitu kan, hanya sifatnya menonton, sehingga teman-teman yang di daerah terutama itu tidak bisa berinteraksi dengan kegiatan. Itu saja kan dua usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om kita galau. Baik. Setelah ini Ibu siapa lupa lagi ya? Ibu Rupiah udah belum? Belum. Oh, silakan Bu. Pak Yanto itu, Pak Yanto. Ya, terima kasih. Silakan. Siapa nih, Bu Rupiah, Pak Yanto nih? Bu Rupiah aja dulu. Ya? Ibu Rupiah aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam kawan-kawan pengawas abad. Yang pertama bahwa kami dari Bengkulu mendukung penuh ya kegiatan yang digagas oleh Pak Jawas Nasional. Dalam hal ini Pak Didin, Pak Lukman, dan Pak Zurni. Cuman ini agak, awal-awalnya saya agak bingung ini. Kalau Pak Didin dulu kami kenal di Jawas Madrasah Nusantara. Nah sekarang ini gimana ini Madrasah Nusantara dengan Jawas Nasional ini? Nanti mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, setuju dengan Ibu Afsah tadi bahwa untuk lancarnya kegiatan ini harus diawali dengan sosialisasi aturan mainnya itu seperti apa. Supaya nanti pengawas itu tidak mengira bahwa kegiatan ini hanya sekedar mendengar dan mendapat sertifikat harian. Berikutnya, jika memang nanti ada pengawas yang tidak aktif, kita mungkin jangan bersalah paham dulu ya, barangkali mungkin mati lampu atau mungkin wifi-nya mati atau sinyal itu seperti apa, karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan daerah-daerah pelosok seperti itu. Nah, jadi itu juga sebagai dasar untuk melakukan sertifikat. Artinya tolak ukurnya nanti seperti apa? Mereka ingin ikut tetapi kendala mati lampu barangkali. Kemudian yang kedua terkait dengan moderator, menurut saya silahkan ditulis oleh Pak Didin dan Pak Lukman, siapa saja yang nanti yang ditulis itu semua siap menjadi moderator karena semua pengawasnya adalah pengawas yang hebat. Dan saran saya moderator ada 2,
seperti kata Pak Zuni tadi, kalau moderator 1 mungkin terkendala, mungkin moderator 2 langsung membackup-nya. Kemudian yang kegiatan yang diusul Pak Zurni tadi untuk roadshow ya ke daerah-daerah, alhamdulillah kami Bengkulu itu sudah mengagendakan kegiatan setiap bulan itu Kamis pertama dan Kamis ketiga. Kemarin Kamis pertama kami awali dengan sosialisasi EDM. Kebetulan saya adalah anggota TIP, maka saya sosialisasi EDM bagaimana cara mengisi, dan di situ ada peran pengawas sangat penting untuk melihat bukti fisik yang diupload oleh TPM, dan nanti di minggu ketiga ini kami akan melakukan latihan bagaimana pengawas membuka link sehingga melihat dan mengisi komentar-komentar yang ada di link RKAM itu. Dan kemudian terakhir, saya lihat Pak Didin dan Pak Akmal luar biasa dalam IT. Mohon nanti ada tema khusus ya Pak, bagaimana membuat fitur-fitur yang seperti yang disampaikan oleh Pak Didin tadi. Terima kasih, itu saja intinya. Saya sepakat dan setuju dengan kegiatan ini dan mendukung sepenuhnya apa yang digagas oleh kawan-kawan pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suyanto ya? Mangga Pak Suyanto. Makasih Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua yang kami hormati, Pak Didin dan juga Pak Lukman, rekan-rekan semua yang bahagia. Yang pertama terkait dengan rundown acara, tadi saya sempat melihat di sesi pembukaan bahwa ini adalah Gawi Pokjawas Madrasah Nasional, artinya di situ harus ada sambutan dari Ketua Pokjawas, mestinya seperti itu. Kalau nanti Pak Lukman mungkin bisa ditambah ya Pak Lukman ya, untuk isi sesi pembukaan sebelum masuk di pembukaan dari Pak Direktur, nanti ada pengantar dari Ketua Pokjawas Madrasah Nasional. Baru setelah itu untuk berikutnya pembukaan, masuk di situ pembukaan dari Pak Direktur. Kemudian yang kedua terkait dengan kantong tugas, memang ini sebuah hal yang memang perlu kita fitkan, artinya banyak persepsi di situ. Kalau saya melihat teman kita di daerah memang banyak sekali dari sisi keterampilan di bidang IT. Maksudnya kita juga harus mengadopsi kemampuan mereka sehingga mereka ketika masuk di kegiatan kita, mereka juga bisa mengikuti dengan baik, termasuk dalam hal kaitannya penyelesaian dan pada saat pelaksanaan kegiatan. Mungkin kantong tugas ini bisa disederhanakan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk tes, kemudian ada tugas akhir. Jadi kita tidak usah setiap kegiatan harus ada tugas atau bagian yang harus diserahkan. Tapi mungkin bisa divariatif dalam bentuk proses, kemudian sesekali waktu ada tugas yang memang harus dikerjakan dan juga harus dikumpulkan melalui kantong tugas Google Sheet tadi. Jadi teman-teman tidak keberatan, kita pun dalam melakukan quality assurance dan juga monitoring evaluasi kita juga bisa di situ. Termasuk di situ ketika ada proses-tesnya, kita juga akan melihat apakah dari sisi peserta itu mengikuti kegiatan sampai akhir. Karena mungkin untuk proses-tesnya nanti kita berikan pada sesi-sesi akhir atau mungkin di waktu-waktu akhir pada setiap kegiatan harian. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga bisa kita kewujudkan untuk teknis pelaksanaan komunikasi. Itu Pak Didin, Pak Tersun. Makasih Pak Suyanto. Seterusnya yang belum disuruh siapa? Pak Alam, Pak Alam Pak. Oh, Pak Alam. Pak. Iya. Pak Alam Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya mana Pak? Fotonya orangnya mana? ini sinyalnya suka ini Bu. Jadi tutup dulu dikit ya nanti ya. Yang saya hormati saya banggakan Pak Ketua, Pak Sekjen dan kawan-kawan yang hebat ini, ya, Kang Didin dan Kang Lukman ini, subhanallah. Ini pengawas-pengawas yang membanggakan ini. Ada beberapa hal yang
yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yang rencana tadi Pak Ketua tentang pelantikan dan kegiatan-kegiatan roadshow, ya kita siap mendukung apapun keputusan dari Pak Ketua dan tentunya Direktorat GTK ya. Sekali lagi dari dulu saya sampaikan, jangan sampai kegiatan kita itu bertentangan ataupun tidak disukai sama GTK. Ini jadi catatan khusus ini bagi saya itu. Sehingga program-program kita akan berjalan dengan mulus gitu. Jangan lupa itu. Jadi kalau kata Pak Direktur ke sana, ya udah ikut aja ke sana. Mesti dikasihnya sesuatu gitu. Kalau kita nentang nanti ya kita sendiri yang ini yang pertama. Yang kedua memang ya program-program yang akan kita buat atau sempurnakan, baik program maupun ADART, saya rasa kawan-kawan kita harus gayung bersambut juga dengan kegiatan GTK tentunya, Direktur GTK. Contohnya saja kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Didin dan kawan-kawan ini, Pak Lukman ini ya. Ini bagus sekali ini. Tapi karena kita mandiri, saya tidak tahu ini apakah kawan-kawan yang susah payah membuat aplikasi atau memberikan materi ini ada sesuatu enggak gitu. Kalau ada sesuatu ya syukur gitu, karena misalkan dari Direktur GTK, oh kita punya program ini, masukkan saja itu program Pak Didin tadi itu 83 jam kata Pak Yono tadi. Nah ini bisa di backup oleh kegiatan dana ini. Kita harapkan begitu Pak. Jadi kita nggak melulu ya hanya sekedar menyapa kawan, memberikan ilmu. Kita harus hargai kepandaian Pak Didin, Pak Lukman dan kawan-kawannya harus kita hargai. Nggak bisa kita biarkan begitu saja nih Pak Ketua. Ini harus dipikirkan. Nah inilah kita bagaimana mencari celahnya itu ya. Bukan celah yang jelek, celah yang baik untuk kawan-kawan ini. Sehingga kawan-kawan lebih kreatif lagi dan semangat lagi gitu. Kemudian tentang besok ini, saya rasa seluruh kawan-kawan ini nggak ada yang nggak sibuk ini ya. Semua sibuk ini ya. Kata Bu Pri tadi ya. Sebenarnya arah-arahnya itu kita ini sibuk semua. Jadi mohon maaf nanti kalau pas ikut kegiatan yang 83 jam Pak Didin ini laptopnya berbagi gitu. Sebelah kiri dengerin Pak Didin, sebelah kanan mengarahkan sesuatu. otomatis Pak Ketua itu nggak pernah diam. Itu kalau iya bayangkan. Nah, saya mulai Senin itu kami sudah fokus kegiatan-kegiatan di apa itu kita di Kanwil. Nah, kita ketua ini kan selalu membackup seluruh kasih itu. Ada 4 kasih, ada kabupaten kota. Jadi mohon maaf lah Pak Didin kalau misalkan sambil denger sambil ngomong gitu. Ya insya Allah kami siap kalau kantong tugas itu kita akan kita penuhi dan kita ini. Dan kami terima kasih dari Lampung siap menerima inovasi yang terbaik dari Kang Lukman dan Kang Didin ini. Semua program Pak Ketua kami siap untuk membackup Pak Ketua dengan catatan tadi Pak Ketua. Kita cari soundingnya dengan kegiatan-kegiatan Direktur GTK. Sehingga bahasa saya tuh enggak gratis loh kawan-kawan ini gitu. Nah gitu. Jadi jangan kita nanti bilangin, waduh ini Pok Jawas ngundang ini, enggak ada apa-apanya nih, males nih. Ini mau saya sampaikan, saya nggak berani. Nah gitu Bu Pri. Nah, masa nih gratis terus ini. Karena pengalaman saya gini, kerjasama dengan LPMP itu sekali saja gratis. Selebihnya, aduh Pak Alam lagi nih gratis. Nah ini kita jaga ini ya. Pak Wo, sesuai dengan logo Pak Wo, ikhlas beramal. Jangan gitu. Jadi amalnya nggak ikhlas nanti. Ini catatan kita Pak Ketua. Jadi kita pikirkan, kita soundingkan dengan program-program ke depan ini untuk ini. Banyak ini kegiatan GTK dan KSKK itu yang bisa kita soundingkan dengan Pok Jawas kita. Ya kita tawarkan program kita nanti. Kita membantu mereka gitu. Nah mereka memberi sambutan ya monggo-monggo saja. Memang proyek mereka yang ngatur, tapi sekali lagi kawan-kawan yang telah memberikan materi kayak Pak Lukman Hakim tadi, enggak gampang itu mahal itu bayarnya tuh biasanya saya itu begitu bayar orang begitu mahal itu. Kita harus profesional bahasa saya itu ya, itu ya enggak udah Depi? Siap. Oke, itu saja masukan dari saya. Semoga Pak Jawas tetap eksis semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, itu kaliber senior Pak Ketua. Iya, masih ada waktu. Masih ada waktu untuk bertanya. Ya, Pak Didin dari Gorontalo, Pak. Pak Didin dari Banda Aceh. Oke, satu-satu Pak Ketua kita batasi dulu ya. Kasihan yang dari Maluku udah malam, jam 10 malam nih. Siapa yang akan bicara yang singkat padat? Dari saya udah resen loh. Udah resen dari tadi. Ya, Pak Samsul. Pak Samsul, silakan.
Ya Pak. Ya, terima kasih. Hanya sedikit saja Pak. Kegiatan yang kita akan ikuti insya Allah mulai Senin itu, pada intinya di samping kita dapat pengetahuan, mungkin penguatan, juga kita ada secara administrasi kita akan memperoleh sertifikat. Nah pertanyaannya, ini kan kita dibatasi 1.000 Pak, 1.000 peserta. Nah di 1.000 peserta ini nanti saya berpikir akan ada 4 klasifikasi Pak. Yang pertama di 1.000 itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif di 1.000. Kemudian ketika yang lebih dari 1.000 orang kan peserta akan ikut melalui YouTube. Nah di YouTube juga ini akan ada dua versi nih Pak. Ada yang aktif karena sempat mengisi daftar hadir, ada juga yang tidak aktif gitu. Nah jadi bagaimana sistem nanti untuk pemberian sertifikat? Kalau yang memang peserta 1.000 kan memang harapan untuk memperoleh sertifikat itu lebih besar dibanding yang ikut YouTube saja. Kemudian yang berikut, yang kedua, kira-kira melihat banyaknya peserta, apakah nanti ada kemungkinan ada sistem breakout, Pak? Untuk membagi ketika ada tugas-tugas yang butuh penyelesaian bersama. Jadi itu saja Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih adakah atau sudah habis? Yang belum bicara? Ya, oke, silakan. Yang sudah bertanya turunkan tangannya ya, sudah bertanya. Silakan. Dari mana Aceh, dari mana Aceh? Nah, tuh dari Aceh tuh. Oh, dari Aceh. Silakan, Bu. Boleh? Dari Jogja dulu, nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu, Ayah Bunda yang terhormat, Bapak Ketua Pokjawas Nasional beserta jajarannya. Langsung saja, yang pertama saya sepakat bahwa di acara pembukaan, karena ini adalah event nasional dan formal, maka setidaknya ada seremonial yang Pokjawas Nasional. Nggih, Pokjawas Nasional, nggih. Kemudian saya tugasnya saya nggak tahu ya, saya nggak dimasukin belum bisa satu. Senada dengan Bu Ida tadi bahwa nanti untuk kantong-kantong tugas tuh misalnya memang perlu analisis yang lebih jauh supaya memang kinerja kita itu lebih terukur dan terpercaya begitu, boleh kiranya mungkin kami bisa membantu begitu, nggih. Walaupun saya pribadi masih belajar untuk menelaah itu. Kemudian yang ketiga tentang acara pengukuhan, sangat-sangat setuju dimanapun dan insya Allah akan mengikuti. Dan insya Allah untuk program-program ini kita sudah share ya, meskipun belum meluas, tetapi teman-teman di Jogja terutama juga sangat mendukung. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon berkenan dan mohon maaf kiranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada? Ya, dari Aceh. Dari Aceh. Oh, dari Aceh lagi. Dari Aceh lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Nasional beserta Bapak Sekjen serta seluruh pengurus Pokjawas Nasional. Saya mengusulkan di sini setelah saya mendengar tadi paparan dari Pak Didin, Pak Lukman, dan Pak Zurni tentang pelatihan penguatan pengawas. Karena di sini tadi pemateri-pematerinya banyak dari Balai Diklat. Saya kalau mengusulkan bagaimana kalau bisa kerjasama dengan Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenak RI, sehingga sertifikatnya nanti bisa juga diberikan oleh Pusdiklat. Karena selama ini kan mungkin walaupun kita dari GTK kita sendiri diberikan sertifikat, tapi kan ada juga yang pemahaman dari luar itu bahwa kalau bukan yang lembaga Pusdiklat yang mengeluarkan sertifikat, ada yang tidak diakui sebagai angka kredit mungkin. Itu usulan saya. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis? Masih ada? Cukup mungkin Pak Lukman. Kasihan kawan-kawan malam. Oke, udah ya.
Mau Pak Ketua yang menjawab atau kami dulu? Mau Pak Ketua dulu? Saya sederhana saja. Yang pertama tentang forum ya. Forum, kalau namanya forum, yang jelas Pok Jawas itu hanya satu se-Indonesia. Itu yang pertama, karena tadi ada pertanyaan dari Buya. Kalau forum apapun, tetapi secara organisatoris, itu kami otomatis secara di Euro dan Jepang itu kami ambil alih. Jadi hanya ada di Pok Jawas. Kalaupun namanya forum, ya, yang namanya pokoknya tidak nama Pok Jawas. Itu kalau Pok Jawas hanya yang secara organisatoris, secara legal formal ya ada Pok Jawas. Itu yang pertama. Jadi tidak usah disangsikan, sahabat-sahabat kita sudah punya komitmen yang bersama-sama bergabung dengan kita. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menyangkut tentang fitur. Nah, fitur-fitur yang ditampilkan Pak Lukman itu memang karena kita di Dawapur Webinar itu tidak terlalu banyak orang-orang kita yang luar biasa dan itu tersebar dari beberapa pelosok ya. Nah, memang ada komitmen Burfia dan kawan-kawan, memang nanti secara bertahap kita satu-satu, misalnya satu saat akan diajari bagaimana cara membuat player oleh Pak Lukman, kemudian ada Bu Ninden, ada Pak Sarif, itu memang itu sudah menjadi agenda di Dawapur Webinar kita. Cuman kan kita itu mau melangkah terlalu jauh, kita juga belum dikukuhkan kayaknya kok kebelit amat itu seperti itu ya. Jadi kita kadang-kadang memang banyak berpikir strategis dulu, tetapi ini kan supaya tidak terjadi kevakuman maka dilakukan langkah-langkah ini. Nah ini yang pertama, nanti memang bertahap akan diajari misalnya cara membuat player, bagaimana cara membuat Canva, itu beliau itu adalah ahli yang semua. Dan kita punya stok ya, nanti ada guru-guru kita yang siap membantu kita, ada dan ada Pak Hendra, itu beliau itu luar biasa. Mohon maaf saya sampaikan di forum ini, beliau itu adalah guru non PNS, tetapi bagi kami itu pengabdian. Sampai saya lihat kapan saya bisa bertemu dengan beliau itu kontraktif beliau itu, karena kapanpun kami minta bantuan itu tidak ada kata tidak siap, kapan saja itu siap, walaupun kami WA beliau tengah malam. Itu intinya itu sekedar gambaran bagi nanti akan diajari kawan-kawan, sepakat malam-malam misalnya cukup 1 jam belajar tentang apa, khususnya memang pengurus dulu. Itu sepakat memang Pak Lukman, Pak Didi, Pak Samsudin, kemudian tim webinar, sepakat sahabat pengurus dulu, jangan keluar dulu, sehingga pengurus mau cerita itu sudah tahu bagaimana melakukan kawan-kawan. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, nanti memang sebelum acara dimulai di Musliman kan memang Pak Lukman akan menampilkan itu peraturan-peraturan tadi tentang teknis. Itu Pak Lukman itu beliau itu sudah ahli di begitu. Jadi nanti sebelum acara dimulai secara resmi maka nanti kegiatan tata tertib termasuk fitur-fitur tadi akan ditanyakan oleh beliau. Jadi jangan ragu, insya Allah apa masukan sahabat-sahabat saya itu insya Allah akan menjadi pertimbangan. Dan nanti besok karena kami juga ada tim dapur webinar, tim kecil, maka nanti juga akan diskusikan seperti itu. Nah itu barangkali Pak Lukman dan Pak Didi hal-hal yang teknis, monggo Pak Lukman dan Pak Didi yang membantu. Ya. Oh dari Sumbar Pak Surni, dari Sumbar. Oh Sumbar, dari Sumbar, silakan. Pak. Silakan, kasihan nanti. Maka Sumbar, silakan. Sumbar ya, Abdul Sarif ini ya saya kira pertama yang terhormat Pak Ketua, Mas Didin, Pak Lukman, dan seluruh Pak Sekjen, seluruh rekan pengawas yang hebat ini. Pertama, tentu kita mengapresiasi ini langkah yang diambil oleh Pokjawasnas dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas seluruh di Indonesia ini. Yang pertama, singkat saja Mas, ini interval waktu kita, ini lusa sudah dimulai. Yeah. Jadi kami berharap tadi yang disampaikan Ibu Hafsa, Pak Delvi, dan lain-lain terkait dengan peraturan terkait dengan ikut-sertaan dalam pelatihan ini, singkat saja Mas, mending dibuat secara tertulis, diupload di WA Group terkait dengan panduan pelatihan ini. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Pak Ketua itu sudah bagus, tapi untuk mungkin lebih bagusnya lagi dibuatkan dalam bentuk tertulis, diedar di WA, karena ini bisa pelatihan mendapatkan apresiasi sertifikat. Jadi itu orientasinya adalah pelatihan, sehingga dibutuhkan panduan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Singkat, itu saya rasa itu yang sementara Mas. Oke, terima kasih Pak. Masih ada yang mau bertanya? Cukup? Saya rasa dijawab dulu Pak Lukman dan Pak Didi. Baik, mungkin saya
akan menanggapi dari 10 penanya tadi, mudah-mudahan saya tidak lupa. Pertama untuk acara, insya Allah sudah fix Pak Sekjen, kita mungkin tidak usah lagi latihan lagi karena sudah terbiasa. Insya Allah pada hari hanya nanti hari Senin itu pembukaan seperti biasa Pak Direktur, dan nanti Pak Ketua Pokjawas juga akan ngasih sambutan. Ada itu di rundown acara ada ya, seperti itu. Kedua yang lainnya tidak usah kami jawab, sudah dijawab oleh Pak Ketua. Ada satu hal yang ingin kami tekankan bahwa Bapak Ibu, kami sebenarnya ingin pelatihan ini betul-betul sesuai SOP. Tetapi ketika di lapangan banyak kendala, insya Allah grade-nya akan kami turunkan. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu kesulitan mengisi kantung tugas, ya kami akan bantu untuk mempermudah, hanya dikasih linknya aja misalnya. Itu insya Allah kami akan coba ada plan A, plan B gitu ya. Dan lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, kami ingin Bapak-Bapak di Pokjawas Nas ini harus bisa menjadi instruktur nasional bagaimana mengoperasionalkan tata laksana sebuah video conference. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, dari mulai bikin pra, kemudian acara dan evaluasi. Y3 ini rangkaian. Pra itu misalnya bikin flyer, bikin narasi, bikin zoom-nya, itu harus bisa semuanya. Itu insya Allah. Tapi mungkin bertahap Pak ya, bertahap seperti itu. Nah, itu yang pertama yang kami. Kemudian saya terima kasih kembali kepada, karena di sini juga banyak para pengawas sudah instruktur nasional, ada dari instruktur daerah juga, provinsi juga banyak ya kami lihat. Terima kasih atas bantuannya untuk menjadi tim pemeriksa tugas ya, itu insya Allah kami juga apresiasi. Tapi yang jelas memang kalau tadi dari Lampung cukup bagus apresiasi, selama 2 tahun kami berkecimpung di, terus terang kami itu tidak ada yang membayar Pak, karena kami hobi Pak Ketua ya, insya Allah hobi aja. Kita ingin betul-betul jangan nggak gini Pak, kami dapat uangnya dari bukan ini gitu, kami juga mengelola yang berbayar, pengelola ya, jadi kayak KSM itu berbayar, kayak Supercamp itu berbayar gitu. Jadi kami punya mana untuk sosial, mana untuk ya profesional itu. Tapi lebih bagus mana untuk amal. Ya, lebih bagus kalau ini saya setuju. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Iyalah, jangan duit terus. Jadi kami juga kan pengawas kan enggak ada dipanya. Toh? Amin insya Allah gitu ya. Ada Bu dipa Bu. Tambahannya. Jadi untuk acara malam ini cukup dipalsukan. Mungkin Pak Lukman ada tambahan dari Pak Lukman untuk yang tadi kami catat, insya Allah ini direkam. Pak Lukman monggo ada tambahan sebelum kita closing. Ya, barangkali Pak Didin, terima kasih. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh penanya yang pertama, Ibu Ida ya, mengenai kantong tugas yang diupload yang terakhir itu. Banyak di antara peserta yang mengupload tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Didin, betul sekali. Jelas suaranya Pak. Ya, gimana? Suaranya besar, udah lumayan sekarang. Kalau kami jelas ini jelas. Nah, jadi untuk penugasan itu kita fleksibel saja. Mungkin dengan mengisinya post-test atau pre-test itu, nilainya kan sudah ada di akun puisi saya. Nah, itu juga sebetulnya sudah menjadi nilai plus bagi para peserta yang mengisi puisi itu. Apalagi kalau peserta men-screenshot ya bahwa beliau sudah menyelesaikan puisi itu kemudian diupload. Nah, jadi banyak sekali plan-plan yang sudah kita rencanakan. Yang penting peserta ini hadir pada saat pelatihan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian mengisi presensi, kemudian peserta mendapatkan sertifikat setiap harinya, dan yang terakhir yang ada JP-nya itu, yang masih belum ada kesepakatan kita berapa JP ya Pak Didin, karena berkaitan juga dengan kegiatan on, karena yang tanggal 11-12 kita kan in, 13-14 itu kan on. Nah, para pengawas melaksanakan tugas di lapangan. Nah, on-nya itu berapa JP kita belum sepakat. Nah, itu saja barangkali untuk kantong tugas, kita fleksibel saja intinya. Kemudian tadi apa yang disampaikan mengenai pelaksanaan pelatihan ini, ada breakout room ya oleh Pak Yusuf ya. Itu memang bisa saja Pak kita laksanakan breakout room
Apalagi para narasumber masih ada di room meeting, kemudian mereka persilahkan untuk diskusi di dalam room yang kecil. Nanti tinggal dikelompokkan saja, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti tinggal memilih ya room mana yang akan diikuti. Sehingga diskusi mungkin lebih mengkerucut ya, karena kelompoknya kelompok kecil seperti itu. Itu saja barangkali tambahan dari saya, Pak Didin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu tidak kami jawab semua, tapi kami rekam. Ini ada rekamannya, kami akan catat. Insya Allah akan ditentukan oleh tim kecil nanti oleh Pak Ketua sendiri yang menjadi ketua ininya. Dan Insya Allah ini akan kami lakukan yang terbaik lah. Betul, kami ini pasti nggak sempurna, pasti ada cacatnya. Ini kan yang pertama ya. Bahkan kita bekerja sebelum dilantik ya nggak apa-apa lah. Kita penting jalan dulu ya. Kita jalan dulu aja daripada nunggu-nunggu nggak beres. Ya udah jalan dulu aja nggak apa-apa. Pasti kami juga mohon maaf kalau ada selama dalam pelaksanaan ada kesalahan, insya Allah kami akan perbaiki dan terus perbaiki. Itu mungkin mantap. Ya, mantap banget Pak Didin, mantap Pak Didin. Insya Allah kami catat Pak. Mungkin dari kami cukup sekian Pak Ketua. Mungkin ada closing statement dari Pak Ketua, monggo Pak Ketua. Saya rasa cukup. Jadi saya hanya terima kasih pada sahabat semua, kepada kawan-kawan yang bisa hadir ya, karena dari 38 pengurus ini hanya ada beberapa sahabat kita ini 31 yang bisa gabung, berarti hanya 7 orang yang tidak bisa gabung dengan banyak kegiatan, karena saat ini masih juga ada kegiatan Pasda ya, ada Bu Zaiti, ada Pak Wawan, itu kan masih mendampingi kegiatan kita ya, kegiatan Pasda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon kalau tidak betul-betul udzur syar'i tanggal hari pertama khususnya pembukaan untuk sahabat-sahabat kita, mungkin perlu diberikan Pak Didin, supaya kawan-kawan terutama kawan-kawan pengurus ini diberikan inilah di-rename namanya supaya sama langsung Pok Jawasnas namanya begitu, sehingga nanti host Pak Didin dan Pak Lukman itu gampang untuk mencarinya itu. Karena kalau pakai nama kan banyak yang sama ya, Pak Mahyudin, kemudian Bu Rufi'ah misalnya. Maksud saya biar sama, nanti biar diberi inilah panduan lah oleh Pak Didin atau Pak Samsudin. Sehingga kalau misalnya Pok Jawasnas, kemudian namanya Bang Abdul, Pok Jawasnas misalnya Bu Hafsah gitu, sehingga mencarinya jauh lebih mudah untuk mengupdate itu. Itu barangkali. Terima kasih sekali lagi saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi yang terakhir kami tanggapi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ketika join di rename aja Pak, namanya Pok Jawasnas spasi nama Bapak, Pok Jawasnas Samsudin misalnya. Itu untuk memudahkan kami begini, ketika angka 900 tercapai kita akan lock, kita tutup. Jadi nggak sampai 1000 gitu. Nanti akan diarahkan ke YouTube sebagiannya, karena nggak mungkin kita nerima lebih yakin nih peserta udah lebih 1000 nih kalau malam ini. Tapi makanya di angka 900 kita tutup. Nah, teman-teman yang depannya ada Pok Jawas Nasional akan diteruskan masuk ruangan gitu, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu kalian, karena waktu juga sudah cukup malam di sebagian timur. Dan nanti mungkin apa yang dijadikan agenda-agenda itu akan dibahas setelah kita pelantikan ya. Insya Allah setelah pelantikan kita akan tatap muka. Mudah-mudahan kita sehat semua. Kita tutup dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin. Pak Nopi langsung nulis Pok Jawasnas. Ya itu. Silakan untuk latihan Pak. Taat brand, taat brand, tak kayanya. Kirinan ya. Nanti baru kelihatan. Supaya jadi contoh. Nopi. Ambil